halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Indonesian GP Mandalika. Akhirnya kita balapan kandang juga. Ini bakal satu part karena banyak yang DNF dan gue somehow senang karena cuma satu part. Jadi kalau ini bakal panjang ya dengerin aja ya. Karena gue nggak mau bikin dua part. Kayaknya bakal tanggung kalau jadi dua part. Yang pertama adalah perkara soal kalender MotoGP 2025 finally out. Jadi akan ada 22 seri di mana Hungaria dan Ceko menjadi peserta baru yang rasa lama karena mereka sudah pernah menggelar MotoGP sebenarnya, tapi ya dulu-dulu banget. Kalau kalian adalah fans MotoGP di bawah 5 tahun ya wajar kalian nggak tahu. Dan untungnya somehow Indonesia masih ada namanya. Buat yang nanya kok masih ada namanya Indonesia, well kontraknya masih ada, tetapi kalau perkara royalty host itu lain cerita. Jadi ini bakal sama dengan India, sirkuit Booth, di mana kontraknya masih ada tetapi nggak bisa gelar. Dan Booth itu tahun depan itu resmi nggak akan gelar MotoGP. Faktanya, terakhir kali ketika kalender belum diumumkan, di saat-saat terakhir, beberapa jam sebelum kalender diumumkan, itu ternyata masih ada yang belum dibayar dari tahun lalu punya gelaran. Lu bayangin coba, ngutangnya setahun lebih, Kak. Jadi ya wajar Dorna cabut ini sirkuit dari MotoGP 2025, tapi Kitingi bakal balik tahun 2026. Meskipun ya nggak tahu apakah mereka akan bisa menggelarnya atau enggak, tapi yang penting dijanjikan bakal balik di tahun 2026. Gak tahu untuk mendepak sirkuit mana, gak tahu. Tapi gosipnya tahun 2026 seperti yang kalian dengar bahwa Miami itu rencananya akan masuk di kalendernya MotoGP menemani kota untuk seri Amerika. Tetapi ya Indonesia masih ada di kalender, kalau nggak salah itu bulan Oktober, gue lupa tanggalnya berapa. Tetapi ini karena kontraknya Indonesia dengan MotoGP itu ternyata masih berjalan karena di tahun 2021 kalau nggak salah, bener nggak ya? Itu kan sempat batal, jadi digeser kontraknya, ngerti nggak? Kurang lebihnya sih seperti itu. Tetapi perkara siapa yang bakal bayar royalty host, nah itu lain cerita. Seperti yang kalian tahu bahwa royalty host Mandalika tahun ini diutang ke Dorna. Katanya sih lagi dimohon nih ke kementerian, gua nggak tahu kementerian mana, olahraga kah, kementerian pariwisata kah, BUMN kah, entah kementerian keuangan. Tapi kalau mau nyomot dari APBN, artinya dari Kementerian Keuangan. Nah, tentu saja ini perlu rekomendasi dari Mulyono untuk ACC dikeluarkan oleh Mulyani. Mulyani kan lu tahu bahwa dia, you know lah ya, bendahara itu pasti ini buat apa, kembalinya bagaimana, ambil dari pos mana, gimana caranya mempertanggungjawabkan, kan itu perlu. Jadi ya memang wajar kalau ini masih agak lama, tapi gue percaya bahwa ini talangan bakal keluar. Somehow ini adalah kali terakhirnya Mulyono bakal membantu Mandalika karena tahun depan kita lain presiden, Kak. Belum tentu dia mau nalangin lagi ala-alanya Mulyono sekarang karena Mulyono kan memang anak motor-motor, jadi dia ngerti kondisinya seperti apa. Sementara ya yang ganti dia kan belum tentu anak motor, anaknya pula anak bola-bola bukan anak motor-motor ya kan. Jadi semoga Mandalika bisa gelar lagi tahun depan. Gak tahu bagaimana dengan royalty hostnya. Apakah Pemprov kembali yang akan menanggulangi? Itu artinya Pemprov harus mempersiapkan dana itu di APBD-nya. Atau mau pemerintah lagi yang nalangi dari APBN? Itu gua gak tahu. Tetapi yang pasti semoga dari kasus utang-utangan ini semua pihak yang harusnya bertanggung jawab mengerti bahwa ada konsekuensi dari menggelar suatu event besar seperti ini. Kalau ada yang bilang, ini nggak bawa perbaikan untuk ekonomi, well, kemarin yang hadir itu totalnya dari 3 hari adalah 120.000 lebih penonton. Semoga itu beneran angkanya, meskipun gua lebih honest ya. Angkanya di hari Jumat itu adalah 14.000 penonton. Gue tuh bingung 14.000 dari mana. Coba itu penonton cuma sebiji 2 biji gue lihat di grandstand. Jadi gue tuh agak-agak bingung jujur li. Itu 14.000 orang dari mana. Tetapi oke lah, mari kita percaya. Semoga ini nggak kayaknya, masih ingat di Heres kemarin yang sempat di mark up. 20.000 penonton di mark up dan itu sempat dihura-hurain mengalahkan rekor penontonnya Lemang. Masih ingat? Gak taunya akhirnya dikoreksi. Mereka mengaku bahwa mereka salah hitung dan itu ternyata di mark up 20.000 penonton. Semoga bukan begitu kejadiannya untuk Mandalika. Semoga, meskipun ya to be honest, gue agak-agak sedikit beneran gak sih 14.000 penonton di hari Jumat, karena itu kan khusus untuk VIP.
Jadi sebenarnya gue wajar ketika gue melihat bahwa kursi-kursi itu kosong melompong, hanya ada 1-2 dan voila, tiba-tiba diklaim 14.000 orang penonton hadir di hari Jumat. Dipercaya aja dulu lah ya. Tapi semoga, kenapa? Karena kalau angka ini benar, artinya pemerintah NTB nggak bisa komplain lagi bahwa ini nggak bawa perbaikan ekonomi. Ingat, bohong itu ada konsekuensinya, sama seperti jujur ada konsekuensinya. Kalau lu bohong bahwa ini penonton 120.000 orang dan ternyata hasilnya nggak sebanyak itu, sama seperti tahun lalu ada yang komplain bahwa ternyata hasil uang parkir nggak sebanyak itu. Itu kan menjadi pendapatannya daerah kalau nggak salah uang parkirnya, bener nggak? Ternyata hasilnya nggak sebanyak itu. Kan jadi dipertanyakan beneran nggak jumlah penontonnya seperti itu? Tapi mari anggaplah yang datang nonton itu nggak bawa kendaraan. Mari anggap, kenapa? Karena rata-rata yang datang kan wisatawan sih. Tetapi kalau memang yang nongol di sirkuit kemarin adalah 120.000 orang selama 3 hari, artinya mau nggak mau itu bawa perbaikan untuk daerah Lombok. Jadi semoga ini nggak pakai acara ngeles-ngeles lagi tahun depan. Siapa yang bakal bayar royalti host? Karena Dorna, kembali lagi, Dorna sebenarnya nggak butuh Indonesia, tapi mereka suka Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah sirkuit yang paling disukai oleh para rider, karena sekalian liburan, satu, liburan gratis kak, liburan sambil kerja. Yang kedua, fansnya luar biasa. Sejak dari zamannya Bebe Vale sendiri bilang bahwa Indonesia itu fans motornya itu gila banget. Jadi memang Indonesia itu adalah sirkuit yang sangat disukai oleh Dorna, karena memang sejak awal itu passionnya di MotoGP itu memang besar. Dari zamannya seorang Valentino Rossi, rider paling sukses di seri Indonesia selama pernah menggelar. Waktu itu di Sentul kan, jadi dia adalah rider paling suksesnya MotoGP untuk seri Indonesia. Jadi buat yang nanya, ini tiketnya kemahalan banget ya, gue harus akui itu kemahalan memang. 3-4 kali lebih mahal, gue tuh agak-agak bingung. Tapi oke, marilah dianggap mungkin itu caranya supaya cepat break even, dan itu mungkin juga ada sekian persen untuk daerah. Mari kita menganggap begitu, karena ini kan beda skema dengan Sepang yang murah meriah banget itu tapi menyenangkan. Experience-nya bagus. Karena di sana juga hotelnya gampang, ini itunya gampang, ketemu ridernya gampang karena mereka nginapnya di bandara, jadi semuanya gampang. Sementara kalau di skema harganya Mandalika, mungkin ada pendapatan daerah di situ, jadi lu nggak tahu berapa banyak yang didapatkan daerah dari harga tiket, berapa yang didapatkan daerah dari biaya parkir dan segala macam, karena itu kan kongsian. Jadi semoga dari sini pemerintah lokal mengetahui bahwa ini bawa pendapatan untuk daerah. Dan semoga promotor nggak pakai ngadal-ngadalin juga pemerintah lokal ya, bilang oh cuma segini kita dapat, oh kita merugi. Nah loh, kurang lebihnya seperti itulah ya. Gua nggak tahu kalian ini di dalam ada apa sebenarnya, cuman carut marutnya itu lumayan memalukan untuk kita fans MotoGP ngomong dengan Jorno di luar. Kalian yang ribut, kita yang setengah mati mengcover. Karena kita mau bilang juga ini masalah politik, sebenarnya juga bukan masalah politik, tapi masalah soal pemerintah dengan pemerintah, baku aturnya bagaimana gitu kan. Cuman ada yang nyeret lagi Mulyono ke sana, padahal sorry to say ya, kalau gue bilang kalau Mulyono nggak kekeh mau bikin sirkuit di Mandalika, kita nggak bakal punya MotoGP kak. Oh iya, kenapa nggak Sentul aja? Kan dari kemarin gue bilang sebenarnya Sentul itu adalah ide gue, kenapa nggak Sentul aja? Tapi somehow gue ngerti bahwa Sentul itu dimiliki oleh private, oleh swasta. Kalau swasta mengelola, lalu royalti hostnya harus diurus sama APBN. Lu ngerti ini arahnya kemana? Bakal lebih banyak yang ke KPK nanti jadinya. Bener? Jadi ya somehow gue ngerti kenapa pemerintah itu insist banget punya sirkuit yang dimiliki oleh pemerintah. Supaya lebih gampang ngaturnya biaya-biayanya. Kayak gini nih kan, sisa disorong aja. Mulyono minta tolong kami nih nggak bisa bayar royalti host, bisa bantu nggak? Mulyono bilang oke, tanda tangan, minta tolong ke bendahara. Tolong ke bendahara gue. Bendaharanya ya masih, aduh ini mau diambil dari mana? Tapi at least paling enggak ini digelar. Oke? Buat yang nanya tahun depan apakah mungkin masih digelar? Ya kalau utangnya nggak selesai dibayar ya mungkin nasibnya kayak sirkuit boot, tiba-tiba batal. Bisa. Cuman ya lagi-lagi semoga di akhir jabatannya Mulyono ini semuanya tahu bahwa kalau tahun depan nggak akan semudah ini talang menalangnya. Oke? Saran gue sebenarnya nggak masalah kalau kalian jual tiketnya mahal, karena masih ingat kemarin gue pernah bahas soal Mugello yang tiketnya mahal banget, pernah?
Tapi itu tetap penuh, bener, karena di sana yang ngumpul ada fansnya Ducati dan fansnya Valentino Rossi. Jadi soal tiket mahal atau enggak itu bukan urusannya Dorna, bukan urusannya Mulyono, tetapi itu urusannya promotor dengan pemerintah lokal yang akan menerima kongsi pendapatannya. Jadi apakah tiketnya bisa diturunin? Saran gue sih semestinya diturunin supaya yang lokalnya itu bisa ikutan nonton tanpa harus nunggu diskonan, satu. Dan kalau bisa tribunnya dikasih atap, Kak, kita bukan ikan kering. Nggak meningkat-meningkat dari pertama kali gue ke Mandalika coba. Ya, kapasitas penontonnya lebih banyak, tapi kan jadinya kosong. Makin besar kapasitas sirkuitnya, tetapi fasilitasnya nggak berubah. Ujung-ujungnya malah makin melompong kelihatan. Jadi meskipun diklaim peningkatannya 20% dari tahun lalu, melompong-melompongnya tribun ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Ini beneran nggak angkanya karena melompong begitu tribunnya? Sorry to say. Ada yang tanya, di Sepang kan semua pakai atap. Well, ada yang nggak pakai atap. Ada yang di bukit, tikeran orang. Nggak pakai atap, nggak pakai seat. Itu adalah kelas paling murahnya Sepang. Tetapi masalahnya adalah Sepang itu nggak di pinggir laut, nggak di daerah panas. Jadi kalau lu di situ, lu sisa payungan atau lu bawa tenda apa gimana gitu. Pokoknya intinya adalah lu enjoy. Tetapi biasanya di mana ada seat di situ, itu pasti ada atapnya. Pasti ada atapnya. Bahkan di tribun-tribun luar itu ada atapnya, Kak. Selama ada seatnya, pasti ada atapnya. Ya, kalau di Eropa memang nggak ada atap, tapi kan di sana cuacanya dingin. Bukan cuacanya Mandalika yang ala-ala ikan kering. Kasian loh itu di sana dijemur. Jadinya, bahkan beberapa penonton yang punya tiket murahan yang nggak pakai atap, itu sampai upgrade tiketnya demi bisa dapat atap. Karena ya you know lah ya Indonesia, capek-capek perawatan di salon supaya celing putih bening gitu, lu jemur di situ kan. Emang beneran bukan ikan kering kita ini. Jadi ya semoga besok-besok pakai atap lah. Karena event grandstand itu kelihatan melompongnya setengah ketika itu panas matahari masuk sore. Orang Malaysia mah tribunnya itu nggak menghadap matahari. Jadi panasnya emang pagi, tapi kalau sore udah nggak panas. Itu bedanya. Jadi ya tetap penuh grandstandnya. Bener nggak? Jadi ya letak geografisnya juga beda dan semoga ini jadi pertimbangan. Oke, kalau memang nggak bisa pakai atap permanen, atap semi permanen lah, nggak apa-apa. Yang penting jangan kejemur. Kasihan itu penonton bayar mahal-mahal cuma jadi ikan asin di situ, kasihan. Sebenarnya mungkin kapasitas seatnya Mandalika ini gede, tetapi karena kondisinya udah nggak ada atap, tiketnya kemahalan, akhirnya itu tribun-tribun kosong dan itu kelihatan banget dari atas, dari shoot helikopter, dan kelihatan melompongnya. Jadi ketika kalian klaim 120.000 penonton yang hadir, sorry tuh saya banyak yang meragukan juga event gua gitu. Tapi ya semoga bener, dan kalau ini bener, mestinya ini jadi pendapatan untuk pemerintah lokal dan semoga tahun depan nggak ada lagi alasan bahwa MotoGP itu nggak bawa dampak untuk ekonominya daerah. Kecil atau besar pasti bawa dampak. Cuman perkara promotornya jujur apa enggak soal bagi hasilnya. That's the problem. So dari kalender ini kemarin, ternyata di jeda musim panas itu ada nyempil sedikit Suzuka 8 Hours. Jadi masih ingat kemarin si Pecco Bagnaia itu pengen ikutan Suzuka 8 Hours. Nah karena tahun depan World Ducati Week nggak diadakan, dia pengen nih ikut. Jadi dia bilang sebenarnya saya pengen ikut, pengen banget. Cuman masalahnya adalah sepertinya mustahil saya bisa ikut kecuali kalau saya pensiun. Nampaknya Ducati nggak kasih dia balapan Suzuka 8 Hours, Kak. Terutama karena tahun depan dia bakal head to head sama Marc Marquez. Jadi itu bakal serius banget. Cedera itu tidak boleh. Terutama untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi meskipun Papi Ciabatti itu sangat ingin Pecco ikut, sayangnya yang pegang keputusan adalah Papi Peri Gigi. Dia bilang no, nggak bisa, Kak. Ada jurno yang bilang mungkin dia akan dikasih oleh Papi Peri Gigi asal bawa Marc Marquez jadi tameng. Masalahnya adalah Marc Marquez juga nggak mau ikut kalau nggak pensiun. Jadi ya maaf, akhirnya Pecco bilang ya mungkin gue ikut kalau gue pensiun aja. Meskipun sebenarnya gue pengen ikut ketika gue lagi optimal, lagi bagus, lagi bisa membalap. Karena kan kemarin Bebe Vale ikut masih balapan, Morbidelli ikut masih aktif balapan kan. Jadi maunya si Pecco gue pengen ikut sementara gue balapan nih, aktif balapan bukan pas pensiun. Cuman ya karena Marc Marquez bilang nanti setelah gue pensiun baru gue mau ikut, jadinya Papi Peri Gigi juga nggak kasih dia. Karena dia bakal head to head sama Marc Marquez tahun depan. Ya gitu deh, akhirnya seperti biasa dia pasrah.
Yang atur adalah Papi Peri Gigi. Jadi ya sepertinya Papi Ciabatti cuman bisa fokus dulu untuk gimana meningkatkan performa motornya di Suzuka X Awards. Nanti mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan tiba-tiba Papi Peri Gigi kepentok gitu kan. Oke, Peko lu bisa ikut. Nah, baru bisa Peko ikut. Yang jelas nggak akan dia dikasih ikut kalau itu adalah tahunnya World Ducati Week. No. Jadi dia cuman bisa ikut di antaranya jeda World Ducati Week. Kayak kan World Ducati Week kan tahun ini, berarti tahun depan nggak digelar. Nah, itu dia bisa ikut. 2 tahun depan nggak bisa. 3 tahun depan baru bisa ikut. Itu pun kalau dikasih sama Papi Peri Gigi. Jadi ya maaf. So kita pindahlah ke perkara ban. Yang dengan podcast terakhir kemarin gue udah bilang bahwa ban yang turun di Mandalika adalah ban yang sepenuhnya karkas khusus. Yang sama karkasnya dengan Misano itu cuman ban depan soft. Itu doang. Sisanya karkasnya beda, even ban depannya. Jadi ban belakang itu menggunakan karkas yang mirip di Phillip Island. Menurutnya Taramaso itu karkasnya hampir sama filosofinya dengan Red Bull Ring, tapi nggak sekeras Red Bull Ring. Sementara ban depannya itu karkasnya adalah karkas yang sepenuhnya baru, yang nggak pernah dipakai selama tahun ini, tapi pernah diuji di Sepang di awal tahun waktu winter test. Jadi dia bilang ini adalah perpaduan antara ban yang sekarang kita pakai dengan ban tahun 2025 yang ditunda ke tahun 2026 itu. Itu perpaduan karkasnya, tengah-tengahnya. Tetapi untuk ban depan soft itu pure sama dengan Misano 2 dan Misano 1. Nggak sama dengan Aragon, karena Aragon kan ban depannya masih karkas lama. Begitu kita masuk Misano 1, itu ban depannya udah karkas baru gara-gara dikomplain waktu di Aragon. Kurang lebihnya sih seperti itu. So, pengumuman lainnya adalah Francesco Guidotti, Papi Guidottinya KTM itu resmi bakal hengkang dari KTM tahun depan digantikan oleh Aki Ayo. Ini udah dari Misano 1, Misano 2 ya udah kita bahas. Dan menurut gue itu karena memang di Jepang nanti akan pengumuman bahwa Honda akan berpisah dengan Papi Peri Puig. Ini juga sudah lama gosipnya. Tetapi gue tahu kenapa pengumumannya sekarang, karena mereka butuh Guidotti untuk dilepas sebelum Honda mengumumkan melepas Alberto Puig untuk menggantikannya dengan Francesco Guidotti. Buat yang nanya apakah dia akan ketemu dengan Giacomo Guidotti yang adalah mekanik, kayaknya kepala kru deh, Luca Marini. Setahu gue kemarin, masih ingat nggak yang gue bilang Pupulin itu dicomot oleh Santi Hernandez untuk menangani Luca Marini tahun depan. Nah, gue nggak tahu apakah itu akan menggantikan Guidotti atau nggak. Kalau nggak, ya berarti mereka pada Guidotti akan ngumpul di Honda. Kalau nggak, berarti Guidotti yang satu, Giacomo itu akan out, digantikan oleh Pupulin, Christian Pupulin. Itu kalau nggak salah crew chiefnya Miller ya, karena kan Miller udah hengkang juga, bakal ke Pramac. Jadi ya amburadul lah, pecah semua. So, kita pindahlah ke Honda. Honda itu katanya kemarin melakukan homologasi kepada aero barunya. Katanya sih ala-ala Ducati. Gua nggak tahu apakah itu yang dipakai di Misano Test oleh Sarko atau bukan. Karena memang yang di Misano Test yang dipakai oleh Sarko itu memang ala-ala Ducati. Ada fairingnya di tengah-tengah. Kurang lebihnya sih seperti itu. Tetapi Papa Yohan jelas nggak senang dengan hasil DNF-nya. Jadi dia bilang, saya nggak bisa dibilang senang dengan hasil ini karena kami apes dan apes lagi. Karena sebenarnya kalau kami tetap balapan, mungkin kami bisa melihat sebenarnya apa yang meningkat dari motor ini. Karena kalau kami lihat Sarko yang bisa finish bagus, itu artinya motor ini sebenarnya punya potensi untuk kompetitif di Mandalika. Sayangnya kami DNF. Sama seperti Luca Marini, ini paling innocent, kasihan. Dia terlibat sapu jagatnya Papa Pip di lap pertama. Udah nggak finish. Lap pertama pun nggak finish. Jadi dia, Alex Espargaro, Papa Kembar, Alex Marquez, dan Papa Pip. Jadi biang keroknya adalah Papa Pip. Jadi dia bilang sangat disayangkan karena selama akhir pekan, meskipun itu peningkatan yang kecil, tapi kami bisa melihat bahwa kami meningkat. Dan setelah saya melihat hasil yang dibawa pulang oleh Sarko, ini menunjukkan kalau kami tetap balapan, kami mungkin bisa bawa pulang poin yang bagus sebenarnya. Sayangnya lap pertama pun nggak lolos, Kak. Ya, kurang lebihnya begitu. Cepet kan? Iya, kalau DNF cepet. Kita bahaslah LCR. Sarko paling duluan. Jadi Sarko bilang, saya senang dengan hasil ini. Kenapa? Karena semuanya berjalan dengan lancar. Kami sebenarnya sempat kehilangan waktu di awal-awal balapan karena butuh waktu untuk memanaskan ban. Kan udah gue bilang, ini kan karkas khusus. Ban medium itu adalah pilihan terbaik untuk balapan panjang. Kalau bisa mereka pakai soft, sebenarnya bisa pakai soft. Cuman kan lu tahu akibatnya. Lihat aja di Gian Antonio pakai soft. Jadi memang medium adalah satu-satunya ban pilihan terbaik untuk bisa balapan panjang. Masalahnya adalah memanaskan itu ban itu butuh waktu sangat lama. Jadi
Sarko bilang agak susah di awal balapan karena kami butuh waktu untuk menghangatkan ban. Dan setelah saya mendapatkan ritmenya, saya berusaha mempush secepat mungkin dan saya akhirnya bisa dekat dengan para rival terkuat kami. Cuman ya memang masih ada kekurangan, kami masih kekurangan akselerasi. Nah ini yang dibilang oleh Pecco ketika tes Misano, dia sempat ngintilin Papa Iwan, akselerasinya Honda itu nggak ada sama sekali. Padahal itu mesin V4 loh kak, mesin V4. Jadi ya Sarko bilang saya berusaha untuk menyelesaikan balapan dengan posisi terbaik yang mungkin saya bisa raih. Dan pada akhirnya kita bisa bawa pulang data dan dari sini kita mengerti bahwa oke, ini adalah jalan pengembangan yang sudah benar, yang sisa untuk ditingkatkan lagi dari titik ini. Nah, apa kabar dengan Takaki Nakagami, pangeran drakor satu ini? Ini ngedrakor juga, kena penalti 16 detik kak. Biasa, tekanan ban. Jadi dia bilang, iya sebenarnya ini adalah balapan yang sulit. Saya memang perlu waktu untuk menghangatkan ban sehingga saya tidak bisa mempush. Karena kalau saya mempush itu berakibat saya hampir crash. Terutama karena trek ini memang kurang grip. Tetapi ya, ini adalah balapan yang penting kami finish, kami punya data, dan saya ingin fokus dengan MotoGP, yang mana itu akan menjadi balapan kandang terakhir saya sebagai rider MotoGP. So, kita pindahlah ke Yamaha. Cepet kan ya? So, Yamaha ini sebenarnya sedikit di bawah ekspektasi gue. Gue tuh sempat hure-hure melihat dia lumayan bagus di hari Jumat, terutama Snack Taro. Di sprint race nggak kemana-mana, di balapan juga nggak kemana-mana. Untung banyak yang DNF, kalau nggak mungkin mereka paling belakang. Well, faktanya adalah Papa Lucas memang paling belakang. Jadi, kita mulai dulu dari Papa Lucas yang finish paling belakang. Untungnya, Takaki Nakagami kena penalti 16 detik, jadi dia agak maju. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang sulit, dan saya tahu ini akan sulit. Kenapa? Karena kami tidak mendapatkan peningkatan yang kami cari selama akhir pekan. Selain itu, selama akhir pekan sangat butuh waktu bagi kami untuk memanaskan ban belakang medium. Yang mana ketika balapan ternyata itu bahkan jauh lebih sulit untuk memanaskannya. Jadi memang kami tidak bisa optimal selama balapan. Di hari Jumat kami kesulitan, di hari Sabtu kami kesulitan, di hari ini juga kami kesulitan. Jadi ya kami harus memeriksa apa sebenarnya yang harus ditingkatkan di sini. Kurang lebihnya begitu. Nah, Snack Taro ini yang sempat bikin PHP nih para penggemarnya, apa sih kemarin katanya miokarbu ya. Gue tuh baru tahu istilahnya miokarbu. Saking gue tuh paling nggak pernah peduli sama grup-grup lain. Jadi Snack Taro ini sebenarnya lumayan bagus di kualifikasi, tetapi dia melorot nggak jelas kemana. Dan dia bilang sebenarnya kecepatannya ada, tetapi memanaskan ban itu adalah perkara lain. Jadi dia bilang selama balapan hari Minggu, saya itu harus memanaskan ban belakang medium itu lebih lama dari yang saya perkirakan. Bahkan sepanjang akhir pekan di hari Jumat pun itu saya perlu ngider lebih lama untuk bisa manasin ini ban sebelum saya bisa cetak fast lap. Jadi dia bilang saya itu ketinggalan selama saya harus memanaskan ban ini karena saya nggak bisa mempush kalau bannya nggak panas. Nah giliran bannya udah panas, udah terlambat untuk saya untuk bisa ngejar ke depan. Jadi iya, saya nggak senang dengan hasilnya, tapi saya cukup senang dengan kecepatan ketika ban ini sudah bekerja. Jadi itu sisi positifnya. Untungnya adalah dia nggak habis bensin lagi. Kemarin dia sempat habis bensin, kalau nggak salah di kualifikasi habis bensin dan dia harus dorong motornya. Beda sama Pecco yang sempat habis bensin di sesi prakualifikasi dibantuin sama Marc Marquez. Dan menurut gue itu adalah santan instan bagus yang akhirnya bikin Marc Marquez berhasil finish di sprint race. Untuk pertama kalinya dia finish di Mandalika meskipun itu ya sprint race. Podium pula, bener nggak? Emang kalau anak baik, karmanya baik. Dibayar instan sama langit karena lu udah nolong orang, gue bayar nih. Dia hure-hure podium comeback lagi. Dia start dari P12 karena kan selama Q2 dia crash. Jadi ya memang itu adalah comeback luar biasa. Dia akhirnya diizinin sama langit untuk berdiri di podium sprint race. Sayangnya itu berbuah santan instan lain gara-gara fansnya koar-koar. Udah gue bilang ABR, lu jangan koar-koar. Kenapa? Karena itu bikin idola lu kena santan instan. Alih-alih dia melakukan kesalahan, alih-alih dia diseruduk atau apa, mesinnya meleduk. Jadi, kenapa kita bahas Marc Marquez ya? Ntar kita bahas itu di belakang bagian Ducati. Terus kita bahas apa tadi ya? Snack Taro ya? Jadi intinya Snack Taro itu senang bahwa kecepatannya mereka selama akhir pekan itu bagus. Meskipun ya hasilnya setelah sprint race dan setelah balapan panjang begitulah. Dia memang agak kesulitan untuk manasin bannya, tetapi yang penting setelah bannya bekerja dia bisa cepat. So kita pindahlah ke Aprilia, Papa Kembar. Papa Kembar ini cukup gua sayangkan karena ini adalah GP ke-250 dia di kelas MotoGP Tok loh. MotoGP Tok itu 250 GP.
Jadi memang feeling gua waktu diumumin sama MotoGP, gua bilang semoga finish. Kenapa? Karena minggu lalu si Pecco yang GP ke-100 kagak finish. Ya beneran, nggak finish dia. Satu lap juga nggak selesai. Jadi ya begitulah, Papa Kembar bilang sangat disayangkan karena kami terlibat dengan Jack Miller dan sebenarnya kami punya setup baru yang ingin kami uji di balapan panjang, sayangnya nggak bisa diuji karena bahkan satu lap pun belum selesai. GP 250 yang harus dilupakan. Kita pindahlah ke Papa Nina. Cepet ya kan? Papa Nina ini adalah salah satu rider Aprilia paling sukses di Mandalika kemarin. Kenapa? Karena di sprint race dia senang, di balapan panjang juga dia senang. Jadi dia bilang, ini adalah balapan yang hebat bagi saya. Kenapa? Karena kami punya kecepatan untuk memperebutkan podium. Jadi bagaimanapun saya senang dengan hasilnya. Sayang sekali kami sedikit miss di kualifikasi sehingga butuh waktu bagi saya untuk bisa pulih dari bagian belakang. Tetapi selama balapan ini saya menemukan aspek positif dari motor saya yang mana kami juga sudah bisa mengkonfirmasi dari balapan-balapan yang sebelumnya kami miliki di Misano. Jadi menurut saya ini adalah balapan dan hari yang positif. Ini adalah rider Aprilia yang seneng kemarin sama finishnya, sama-sama dengan Raul Fernandez. Jadi Aprilia dari 4 ridernya cuma 2 yang finish. Kita pindahlah ke Raul Fernandez. Jadi Raul Fernandez bilang, saya senang karena saya mengalami banyak kemajuan setelah beberapa balapan yang bisa dibilang buruk dan saya nggak bisa bawa pulang poin. Tetapi sekarang saya bisa finish bagus dan melakukan pekerjaan dengan baik dan saya bisa pulang bawa poin. Selama balapan saya tetap bersama dengan Maverick dan dari situ saya bisa mengkonfirmasi bahwa sangat penting bagi saya untuk menyamakan level saya dengan para rider pabrikan. Meskipun saya tetap punya masalah yang sama dengan Misano. Susah nyalip orang. Jadi saya itu menghabiskan hampir seluruh balapan dengan berada di slipstream orang lain tanpa bisa menyalip sama sekali. Jadi ini yang masih menjadi PR saya, tetapi secara keseluruhan saya senang dengan balapan saya dan saya senang dengan sirkuit ini karena saya sangat menyukainya. Raul Fernandez ini bisa dibilang punya akhir pekan yang menyenangkan karena Adrian Fernandez adiknya yang di Moto3 itu akhirnya podium. Jadi dia tuh senang banget. Ini adalah akhir pekan yang menyenangkan untuk dia. Dia finish bagus, bawa pulang poin, adiknya podium. Jadi kalau kalian lihat mukanya Adrian Fernandez dengan Raul Fernandez itu hampir ketiplek loh mukanya. Lu pasti tahu itu adiknya Raul Fernandez. Dari lihat mukanya aja lu tahu. Ketiplek soalnya mukanya. So kita pindahlah ke Papa Alice. Nah ini nih gue nggak tahu dia cedera lagi. Jadi sebenarnya jatuhnya itu memang bisa dibilang nggak bagus juga sih. Cuman gue nggak expect bahwa tulang itu yang patah. Jadi dia itu cedera patah pergelangan tangan, tetapi bukan di pergelangan tangan. Biasanya kan kalau lu crash, biasanya itu yang patah adalah metakarpal. Tau nggak metakarpal? Telapak tangan lu. Atau ya kalau enggak, kalau lu salah jatuh ya tangan lu tapi bagian luar. Ini enggak, yang patah itu bagian dalamnya. Tahu nggak tulang tangan lu terus bagian dalam? Nah itu yang patah. Gua nggak tahu gimana modelnya dia jatuh. Apakah mungkin kebentur motornya? Gua nggak ngerti. Tetapi itu membutuhkan operasi karena dia patah-patah. Bukan cuma patah-patah. Jadi ada beberapa potongan. Dan itu lu masih ingat ketika Marc Marquez cedera waktu tahun 2020 itu patah-patah. Jadi harus dioperasi kalau mau disembuhin. Beda kalau cuma patah ya lu gips selesai. Tapi kalau patah-patah harus operasi dulu Kak. Nah kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi hari Jumat kemarin dia langsung pulang ke Eropa. Di Jepang nanti Lorenzo Savadori yang akan menggantikan dia. So kita pindahlah ke KTM. Jack Miller, Papa Pip ini minta maaf banget. Dia lolos penalti. Buat yang nanya kenapa bisa lolos penalti, well, kalau lu tanya ini ke RD tahun lalu, dia pasti kena penalti. Karena masih ingat ketika Enea Bastianini sapu jagat di Catalan GP, ketika Pecco waktu itu dilindas sama Binder, masih ingat? Itu dia itu sebenarnya bisa dibilang nolongin Pecco, karena kalau dia nggak sapu jagat, mungkin Pecco kelindas oleh banyak motor. Tapi karena dia sapu jagat duluan, Pecco selamat. Itu dia sendiri juga sebenarnya patah tangan, tetap kena penalti Kak, LLP. Karena itu baru lap pertama kalau nggak salah. Jadi ya memang hampir sama dengan Jack Miller ceritanya. Tetapi menurut gua ini dihitung sebagai race incident karena tracknya Mandalika itu memang kurang grip. Jadi ya lu kalau salah ya salah. Lihat aja Jorge Martin nggak pakai ABC crash aja ya crash selesai.
Lihat aja Marc Marquez kualifikasi nggak pakai ampun Kak, sama sekali nggak bisa cetak lap dia karena crash lagi. Nah ini nanti kita bahas di soal mesinnya. Nah jadi Papa Pip bilang saya sangat minta maaf kepada semua rider yang terlibat dalam crash ini karena saya sama sekali tidak bermaksud untuk irresponsible riding. Karena memang dia nggak berniat menyalip siapapun. Jadi dia bilang waktu itu saya tahu di samping saya itu adalah Alex Espargaro. Jadi saya mengambil sisi dalam tikungan, mencoba untuk bisa keluar dari tikungan itu lebih cepat dengan mengambil line dalam. Karena saya terlalu fokus dengan Alex Espargaro di samping saya tidak memperhatikan ada Vinales di depan saya. Jadi ketika saya sadar, saya langsung mengerem dan itulah yang menyebabkan saya tergelincir dan akhirnya menyeret semua pembalap lain. Jadi ya begitulah, dia minta maaf banget. Jadi yang keseret kemarin itu adalah Alex Marquez. Habis itu papa kembar karena dia ke sandwich. Kena lalu kemarin yang di luar nggak tahu apa-apa. Nah kita pindahlah ke Binder. Binder ini kemarin sempat kena investigasi tekanan ban. Tetapi intinya dia bilang ini adalah hari yang sangat sulit bagi kami. Kenapa? Karena sebenarnya kami sedang mencoba sesuatu yang benar-benar berbeda di pagi hari. Dan faktanya selama balapan itu tidak berguna untuk saya. Karena saya pada akhirnya tidak punya margin untuk mempush dan saya seringkali berakhir melebar ketika keluar tikungan. Ditambah lagi saya harus cerdas dengan tekanan ban saya sehingga saya itu harus selalu berada di belakang rider lain. Nah ini nih, setelah balapan dia masuk investigasi tekanan ban. Tetapi defense dia waktu itu adalah sensor. Jadi dia bilang ini sepertinya adalah kesalahan sensor karena masih ingat waktu gua bilang Ducati itu punya sistem di mana mereka itu punya sensor yang nyambung ke dashboard yang menghitung berapa jumlah lap yang mereka habiskan di bawah tekanan seharusnya. Jadi mau nggak mau ketika itu mencapai limit itu akan beeping di dashboardnya Ducati. Nah ini yang nggak dipunyai oleh pabrikan lain. Nah KTM itu tampaknya menggunakan cara ini di motor mereka, terutama di motornya Brad Binder. Jadi dia tahu bahwa tekanan bannya itu sempat mengalami penurunan. Itulah kenapa dia berusaha untuk memenuhi kuota aturan tekanan ban supaya dia nggak kena penalti. Tetapi ternyata sensor yang dipakai oleh KTM itu berbeda dengan sensor yang dipakai oleh Michelin untuk laporan tekanan ban. Jadi didapatilah bahwa tekanan ban depannya itu sedikit mencurigakan bagi RD. Nah diinvestigasilah, nah Binder udah bilang itu kayaknya sensornya yang salah karena menurut yang dilapor di dashboardnya KTM aturan tekanan bannya terpenuhi. Itulah yang menjadi defense-nya Brad Binder dan KTM untuk lolos dari aturan tekanan ban. Jadi kemarin dia itu nggak kena penalti karena memang nampaknya sensor yang dipakai oleh RD, gua nggak tahu apakah itu dikalibrasi oleh Michelin atau dikalibrasi sendiri oleh tim atau dikalibrasi oleh RD, gua nggak ngerti. Tetapi nampaknya jelas bahwa sensor yang dipakai oleh Michelin untuk data tekanan ban itu beda dengan sensor yang dipakai KTM. Nah sensor yang dipakai KTM ini melapor ke dashboardnya Binder. Jadi Binder tahu bahwa dia nggak melanggar tekanan ban. Ini sama dengan yang dipakai oleh Ducati yang tahu bahwa kayak gini nih, kalau nggak mau melanggar tekanan ban maka harus rubah strategi. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah itu yang bikin sepertinya setelah sempat ditunda investigasinya, bayangin itu jadi bahan kritikan karena untuk pertama kalinya itu RD bilang akan memutuskan investigasi itu di acara selanjutnya. Lah, acara selanjutnya gimana coba? Itu kan cuma perkara sensor. Sensor itu kan sebenarnya simple. Kalau melanggar ya melanggar, nggak melanggar ya nggak melanggar. Kecuali kalau sensornya error. Nah, Binder bilang itu kayaknya sensornya error. Karena sensor yang dipakai oleh KTM melapor ke dashboard motor dia, itu nggak ada masalah. Nah kalau sensornya memang error ya bukan salahnya rider dong Kak, bener nggak sih? Pada akhirnya RD itu memang memanggil Michelin. Makanya ada sempat Jono bilang itu nggak ada hubungannya sama Michelin. Menurut gue itu ada hubungannya sama Michelin karena Michelin yang menyarankan aturan tekanan ban dan mereka yang harus punya standar yang sama untuk diterapkan ke semua rider. Karena kalau itu hanya dikalibrasi oleh tim, berapa lama sih cheating? Bener nggak sih? Jadi ya memang harus dikalibrasi oleh Michelin. Nah itu kenapa RD akhirnya melibatkan Michelin sebagai supplier ban sebelum memutuskan apakah Binder dan Takaki Nakagami lolos dari aturan tekanan ban. Kurang lebihnya sih seperti itu. Meskipun ya mereka memang nggak mengakui bahwa itu perkara sensor yang error, ada yang bilang bahwa itu gara-gara tekanan dari publik. Kalau menurut gua itu sudah clear kalau sensornya error itu bukan salah rider. Jadi ya memang harusnya Binder lolos. Sorry to say. Nah kita pindahlah ke Augusto Fernandez DNF. Bukan DNF, dia retired.
Jadi dia bilang, saya ada masalah teknis. Udah selesai. Kita pindahlah ke Acosta. Ini adalah penyelamat mukanya KTM. Karena dia lagi-lagi menjadi KTM yang berhasil naik podium menemani Ducati Cup. Jadi dia ini kemarin sempat kena investigasi tekanan ban. Saking dia stresnya itu sampai nggak merayakan champagne-nya di podium. Gua nggak tahu apakah dia itu punya sensor yang sama dengan yang dipakai oleh Binder. Karena kan Binder tim pabrikan. Dia kan tim gas-gas satelit, kasihan. Jadi mungkin dia nggak sadar dengan tekanan bannya. Jadi begitu dia sampai di podium itu timnya bilang, lu kena investigasi. Itu senyumnya hilang luar biasa atau enggak? Namanya rookie kan. Kapan lagi gua bisa di podium, kapan lagi gue bikin tim gue senang, datang-datang lu kena investigasi tekanan ban, ya elah. Jadi setelah dicek-cek kiri kanan ternyata peleknya retak. Kalau kalian nonton ini di YouTube, kalian pasti akan lihat itu pelek retaknya gimana. Ini sempat dipertanyakan oleh para jurno, kok bisa peleknya retak, itu gimana cerita? Nah loh, entah. Tapi karena peleknya retak, dia lolos dari penalti tekanan ban. Jadi dia tetap mempertahankan posisinya sebagai podium 2. Jadi dia bilang, saya sebenarnya pengen menang. Sebenarnya saya bukan tanpa usaha berusaha mengejar Jorge Martin. Saya mendapati dia lebih lambat di sektor terakhir, terutama di 2 tikungan terakhir. Tetapi di situ juga saya tidak bisa meresikukan diri saya karena saya tahu di situ licin. Jadi meskipun saya punya peluang untuk bisa menyalip dia di tikungan itu, saya nggak mau mengambil resiko. Lebih baik saya finish di belakang dia daripada saya mengambil resiko menyalip dia di situ lalu saya crash. Karena di sektor lain dia itu jauh lebih cepat dari saya dan saya nggak bisa ngejar. Satu-satunya saya bisa mendekati dia itu cuman di sektor 4 di mana saya tahu itu tikungan licin. Kalau saya menyalip itu berarti saya mengambil resiko dan saya pasti akan crash. Setelah di balapan kemarin saya crash lagi dan crash lagi dan crash lagi, saya berpikir mending saya finish di belakang dia daripada saya mengambil resiko. Pada akhirnya itu terbayar. Jadi dia bilang, saya senang dengan keberhasilan kami. Di sini juga saya tahu bahwa kecepatan kami ada dan kami mulai bisa sangat dekat dengan para Ducati. Dan menurut saya yang pantas mendapatkan pujian untuk hasil ini adalah test rider kami, tim kami, orang-orang yang bekerja dengan kami di pedok, dan para insinyur yang bekerja di Austria sana untuk menghadirkan motor yang kompetitif dan part-partnya. Menurut saya mereka lebih pantas mendapatkan pujian daripada saya. Ini yang gue suka dari rookie satu ini. Woles banget orangnya. Padahal sebenarnya dia bisa sombong karena dia adalah satu-satunya penyelamat mukanya KTM. Di antara anomali-anomalinya Aprilia, KTM kalau menang sih kagak, tapi kalau mereka podium ya lumayan lebih sering daripada Aprilia. Bener nggak sih? Dan yang sering podium itu adalah Acosta. Jadi ya menurut gue wajar bahwa KTM sayang banget sama ini anak. Wallace-nya ini yang gue suka banget. Dia itu saking stres banget kemarin tuh sampai nggak merayakan podium. Sampai ada yang bilang mukanya tuh kayak lagi di pemakaman ya. Kalau menurut gue wajar karena itu kan bakal kena penalti 16 detik kak. Kalau dia kena penalti 16 detik, waduh dia akan berakhir di mungkin di luar 10 besar. Jadi ya itu podium bakal percuma. Ya wajar dia nggak seneng. So, kita pindahlah ke Gresini, tim Ducati yang nggak ada ridernya finish sama sekali. Alex Marquez ya selesai, dia bareng Alex Espargaro, Luca Marini, dan Papa Pip nggak finish 1 lap pun. Jadi kita langsung bahas ke Marc Marquez. Di antara koar-koar para penyembahnya, gue sudah bilang dari awal, jangan terlalu banyak koar-koar. Karena proyeknya Marc Marquez itu di Mandalika bukan podium, bukan menang, bukan joget-joget, tapi cukup finish di hari Minggu. Finish aja dulu, terserah lu mau finish di posisi mana, yang penting finish. Karena bahkan untuk finish di Mandalika aja susah. Jadi memang feeling gue udah nggak enak dari hari Jumat dia crash lagi. Ini kok agak-agak gimana ya? Karena menurut gue Mandalika itu kan kurang grip. Kalau kurang grip mestinya dia lebih nyaman kan. Di Misano kemarin dia ngeluh kalau trek terlalu banyak grip gue nggak bisa. Nah kan Mandalika itu kurang grip. Dia sendiri sebenarnya cukup optimis. Jadi dia bilang saya tahu di sini gripnya itu agak kurang. Kita lihat apakah saya cukup nyaman atau enggak. Dan memang di latihan bebas 1 dia lumayan bagus tuh. Hore-hore tuh ABR tuh. Bener nggak? Sampai dihina-hina tuh si Peko, bener nggak? Nah, mulailah prakualifikasi, si Peko mulai membaik. Dan sempat habis bensin. Untungnya Peko bilang, gue terima kasih sama Marc Marquez, karena kalau nggak ada dia, gue mesti dorong motor, kak. Panas-panas gitu, gila aja.
Untungnya ada Marc Marquez, dan bagusnya adalah dia sempat nanya ke Marc Marquez yang mana yang gue mau pegang dari bagian badan lu ini, karena gue tahu lengan lu habis patah nih. Jadi dia itu sempat megang badannya Marc Marquez lah, firing depannya Marc Marquez lah, segala macam. Tetapi pada akhirnya udah pegang aja tangan gue. Akhirnya dia sempat pegang tangannya Marc Marquez. Waktu itu motornya masih nyala, tetapi pada akhirnya habis bensin sama sekali, motornya mati. Nah, di-stut lah sama si Marc Marquez. Makanya si Peko bilang, saya terima kasih sekali sama Marc Marquez karena ketika saya butuh bantuan dia lewat dan dia langsung tolong saya. Karena kalau saya mau dorong motor di tengah panas terik seperti itu, aduh beneran deh. Jadi anak baik, karmanya baik, dikasih izin lah dia finish di sprint race naik podium pula. Bener nggak? Jadi gue pikir, oh oke, itu karena dia dibayar santan instannya sama langit karena dia nolongin orang. Dan Peko juga bukan orang nggak tahu terima kasih, dia terima kasih banget sama Marc Marquez. Sayangnya ABR koar-koar. Kenapa? Karena kan dia start dari P12, dia finishnya podium, jadi koar-koar lah itu ABR. Yo, itu kalau dari P12 aja dia finishnya podium, apalagi kalau di depan. Tahu nggak Marc Marquez bilang apa? Mau gue start dari depan apa dari belakang, gue finishnya akan tetap di situ. Karena memang sudah di situ level saya untuk saat ini. Nah, gara-gara keluar-keluarnya ABR, kena sempoa lagi dah itu idolanya, nggak finish pula di hari Minggu. Banyak yang bilang, itu gara-gara kena foto selfie. Kalau menurut gue sih itu nggak ada hubungan sih soal foto selfie. Tapi ya lu percaya nggak percaya, ada memang orang yang hadir bawa keberuntungan, ada memang orang yang hadir bawa apes. Meskipun itu nggak ada hubungan. Tapi memang ada yang kayak gitu. Tetapi gue lebih pikir bahwa itu perkara santan instan. Karena di saat yang sama Grace ini membayar lunas santan instannya. Kenapa? Karena dengan hangus leburnya mesinnya Marc Marquez kemarin, Grace ini rugi secara finansial. Koar-koar soal jurdunya itu otomatis musnah karena sudah nggak ada kans untuk gelar juara dunia, dan itu dibayar tepat ketika mereka pengumuman soal Marc Marquez tahun lalu di Mandalika. Masih ingat? Jadi mereka bayar tepat 1 tahun lalu. Jadi Marc Marquez bilang, ya ini adalah kondisi yang bukan salah saya, bukan salah tim, nggak tahu mau salahkan apa sih. Kalau mau jujur mungkin dia mau salahkan penyelenggara. Kenapa? Dia bilang mesin saya itu nggak bisa dipakai sama sekali, totally damaged. Bahkan even remnya itu udah nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena Marcel itu pakai pemadam yang tidak sesuai dan tidak cocok untuk memadamkan motor saya. Jadi kalau kalian lihat ini di YouTube, kalian lihat gambarnya dia motornya berasa putih-putih. Nah itu ternyata alat pemadam yang salah. Itu yang alih-alih apinya padam, malah makin kebakar. Udah remnya dan segala macamnya rusak, nggak berhenti apinya. Jadi begitu apinya padam, ya mesinnya udah habis, angus total. Jadi semesin-mesin itu yang rusak. Nah ini yang bikin Marc Marquez kecewa. Jadi dia bilang, itu mesin sudah nggak bisa dipakai sama sekali. Sangat penting untuk menyediakan alat pemadam yang tepat dengan teknologi terbaru yang bisa tersedia di seluruh bagian sirkuit. Jadi intinya, aparnya itu ternyata salah, dan itu juga ternyata nggak tersedia di semua bagian sirkuit. Butuh waktu untuk dapat, bukan nunggu mesinnya angus total baru bisa dipadamin. Jadi buat yang nanya kenapa kan Jordan dia itu bisa dibilang sudah habis, karena kemungkinan itu adalah mesin terakhirnya dia musim ini. Ingat, dia masuk race ini itu membayar. Udah gue bilang dia ini pay rider, dia yang bayar motornya. Dan kalau dia bayar motornya, satu mesin itu mahal. Dia sendiri bilang itu sangat merugikan bagi tim karena itu mesin mahal. Saya sendiri nggak tahu sudah berapa kilometer yang saya pakai di mesin itu, tapi itu akan jadi perkara kalau itu mesin cenderung baru. Rata-rata mesin terakhir dipakai oleh para rider itu 7-4 race terakhir. Kenapa gue bilang dia pakai mesin terakhirnya? Karena lu lihat waktu dia kualifikasi, dia crash, dia langsung pakai motor cadangannya. Sama seperti di Misano, dia langsung pakai motor cadangannya. Artinya dia punya mesin yang sama optimalnya untuk kedua motornya. Karena dia butuh motor yang standby kalau dia habis crash. Jadi dia pakai mesin yang sama optimalnya di kedua motor. Dan itu akan menyebabkan dia akan sedikit lebih boros mesin karena dia harus standby. Beda dengan para rider lain yang biasanya motor cadangannya dia itu dipakai untuk cadangan kalau flag to flag. Jadi biasanya itu adalah mesin bekas yang nggak terlalu optimal meskipun bisa dipakai. Yang penting setupnya sama, bisa sama bagusnya. Tetapi biasanya itu adalah mesin yang sudah dipakai sebelumnya, udah nggak terlalu optimal. Biasanya mereka cadangkan itu untuk flag to flag, terutama kalau di cuaca hujan. Nah, tetapi kalau Marc Marquez kasusnya dia tuh kalau crash langsung ganti motor. Jadi artinya dia punya mesin di dua motornya itu sama optimalnya, harus standby. Karena dia harus pakai itu di kualifikasi. Karena kan dia sering crashnya di kualifikasi, Kak.
Jadi dia harus benar-benar optimal itu mesin 2. Jadi dia bilang, secara jujur saya sudah nggak bisa mikirin gelar sekarang. Jadi bersama dengan Ducati, bersama dengan tim Gresini, kita kalah bersama, kita menang bersama, kita senang bersama, ya seperti inilah hidup. Jadi dia bilang, saya nggak tahu berapa banyak kilometer yang sudah diambil sama mesin yang rusak itu, tetapi intinya itu mesin mahal, sangat disayangkan. Karena kita masih sisa 5 race lagi, ditambah dengan sprint race ya 10 race. Tapi dia bilang sejujurnya balapan saya berjalan dengan baik sebelum itu mesin ada masalah. Akhir pekan nyaris dibilang berjalan dengan baik kecuali kualifikasi. Karena di situ saya sadar bahwa saya melakukan kesalahan dan saya perlu berhati-hati. Tetapi di balapan semuanya berjalan dengan lancar. Saya bisa cepat dan saya punya duel dengan Di Giannantonio yang sayangnya dia harus terjatuh sebagai konsekuensi karena dia memakai ban soft. Jadi Di Gia ini memakai ban depan soft, ban belakang soft. Menurut gue itu memang gambling dengan panasnya Mandalika luar biasa. Jadi ya memang Marc Marquez bilang, ya menurut saya memang Di Gia wajar kalau dia crash karena sejak start dia itu mempush luar biasa. Ditambah dengan dia sedikit memaksakan ketika battle dengan saya. Jadi itu adalah konsekuensi kalau kamu gambling dengan ban soft-soft. Tetapi setelah Di Gia crash, itu saya akhirnya bisa mendapatkan kecepatan saya. Saya bahkan mencatatkan lap paling cepat saya sebelum mesin saya bunyi krek. Dan ketika saya melihat, oh mulai berasap. Jadi secara keseluruhan sebenarnya balapannya positif. Tetapi untuk Jens Young ya dia bilang intinya semua target saya untuk tahun ini tercapai. Saya menang iya, sering podium iya, bersenang-senang iya. Yang kurang dari saya dan masih harus saya selesaikan adalah kualifikasi saya karena nggak pernah beres-beres. Kalau bukan crash ya saya harus tertinggal di belakang. Pokoknya ada-ada lah kalau saya kualifikasi, itu yang menjadi PR saya. Karena untuk mengejar gelar saya harus konsisten dan ini sama sekali bukan hasil yang konsisten. Jadi saya hanya ingin menyelesaikan PR saya soal kualifikasi. So, kita pindahlah ke VR46 Di Gia. Jadi dia bilang, saya merasa memakai ban soft-soft itu adalah pilihan paling tepat. Kekeh, Kak. Jadi dia bilang setelah kami mengumpulkan data dan informasi, menurut saya kami memang bisa pakai ban soft-soft. Karena faktanya saya lebih cepat dari Marc Marquez sebelum saya crash. Saya sempat menyalip dia sebelum akhirnya saya kehilangan ban depan. Tetapi intinya adalah saya banyak kehilangan waktu di belakangnya Marc Marquez. Kenapa? Karena dia lebih lambat dari saya. Gua nggak tahu apakah maksud dia Marc Marquez memperlambat dia, cuma menurut gue itu kan namanya battle. Ya maaf. Menurut gue juga battle mereka menarik loh kemarin. Itu adalah salah satu battle yang kapan lagi coba kita lihat Marc Marquez duel sama orang yang bukan Pecco, yang bukan Bes. Biasanya kan dia duelnya sama Pecco sama Bes. Kalau Martin mah jarang dia duel. Dia duelnya sama Pecco, sama Bes, sama Morbi, sama Enea. Kali ini sama Di Gia. Jadi menurut gue lumayan bagus pemandangannya. Tapi dia nyalain Marquez. Dia bilang itu masalahnya bikin saya kehilangan waktu. Padahal saya lebih cepat. Maunya dia mungkin Marc Marquez ngalah. Sejak kapan Marc Marquez ngalah sama lu? Tapi dia merasa pede bahwa ban soft-softnya itu baik-baik saja sebelum dia crash. Karena bagaimanapun ban soft-soft itu adalah resiko paling besar lu kalau lu mau balapan di Mandalika yang super duper hot. Jadi dia bilang terlepas dari itu saya sangat senang dengan Indonesia di mana ini adalah home race kami dan saya merasa sangat disambut dan disayangi oleh masyarakat Indonesia dan ini adalah balapan yang menyenangkan bagi saya terlepas dari hasil DNF saya. So, kita pindahlah ke Marco Bes. Nah, Marco Bes ini juga pakai ban soft, tapi belakangnya masih medium. Masih agak termaafkan dibanding Di Gia. Di Gia kemarin adalah satu-satunya rider yang berani dan nekat pakai soft-soft. Itu waktu gua posting ban pilihan untuk balapan. Itu gua bilang, gue bingung sama orang yang pakai ban belakang soft. Itu mikirnya gimana? Nah, Bes sama Morbidelli itu memilih ban depan soft, tapi ban belakangnya masih tetap medium. Jadi Bes bilang, ya memang agak beresiko sama memilih ban soft. Ini kan pilihan dia di Misano 2 juga kemarin dia memilih ban depan soft kan. Jadi dia menurut saya ban depan soft ini adalah ban paling nyaman saya. Kenapa? Karena saya bisa mengerem sesuai yang saya mau dengan ban ini. Tetapi ya konsekuensinya juga beda. Kenapa? Karena GP23 ini punya grip lebih banyak. Jadi ban saya itu lebih cepat habis terutama kalau saya ada di belakang rider lain. Jadi selama balapan dia itu ada di belakangnya Morbi. Itulah yang bikin ban dia jauh lebih cepat habis karena memang Desmo GP23 itu gripnya lebih banyak. Jadi dia bilang terlepas dari itu saya bersenang-senang karena saya bisa battle terutama dengan Pecco, dengan Morbidelli,
Udah lama saya nggak battle sama mereka. Jadi menurut saya ini adalah balapan yang sangat menyenangkan. Dan kami juga balapan di depan orang-orang Indonesia yang punya begitu banyak cinta untuk sepeda motor. Jadi menurut saya ini adalah akhir pekan yang sangat memuaskan bagi saya. Sangat menyenangkan karena saya bisa battle lagi karena saya sudah lama nggak battle. Jadi dia bilang saya itu sudah di limit banget untuk bisa mengejar Morbidelli. Agak sulit untuk mengejar dia karena ban soft saya itu di pertengahan balapan udah nggak bisa dipaksa. Kalau saya memaksa, risikonya saya crash. Berbedanya dengan Morbidelli, Morbidelli itu ada di depan dan dia nggak punya rider lain di depan dia. Jadi ban dia itu nggak cepat habis meskipun dia pakai ban soft di depan. Itu bedanya. Kita pindahlah ke Morbidelli, Pramac. Morbidelli bilang, saya senang dengan balapan saya. Kenapa? Karena memang saya memilih ban soft, itu memungkinkan saya untuk menyalip dan memulihkan posisi lebih banyak. Tapi ya memang konsekuensinya di paruh kedua balapan saya harus sedikit lebih melambat karena ban saya itu mulai ada masalah. Jadi dia sendiri juga meskipun kata Bes masalahnya akan lebih berkurang daripada Bes sendiri, dia sendiri bilang di paruh kedua balapan saya udah mulai harus pelan-pelan karena ban saya udah habis. Itulah kenapa gampang sekali untuk Pecco menyalip dia. Karena kan Pecco pakai hard medium, Morbidelli pakai soft medium, Bes pakai soft medium, ya dada babai. Pecco pakai hard soft pula nyalip dia, jadi ya maaf. Jadi dia bilang itu sangat menyenangkan bahwa saya bisa battle lagi dengan para rider Italia karena kan dia battle sama Pecco, sama Marco Bes, sama Enea. Jadi dia bilang episode saya battle sama Enea itu adalah salah satu yang terbaik. Karena saya berhasil menahan Enea lebih lama sebelum dia bisa menyalip. Jadi Morbi bilang, Enea ini menurut saya adalah rider yang paling pintar menghemat ban. Karena bahkan sebelum dia crash, dia itu sempat mencetak lap paling cepat. Jadi ya secara keseluruhan ini menyenangkan untuk saya. Saya nggak bisa komplain lagi dan saya berterima kasih sama tim karena memberikan perlakuan yang sama persis antara saya dengan Jorge Martin. Jadi dia merasa dia sama disayangnya dengan Martin di Pramac. Dia nggak pernah khawatir dengan perlakuannya tim sama dia. So, kita pindahlah ke Jorge Martin, pemenangnya Indonesian GP. Jadi sebenarnya dia ini agak-agak tegang ketika di start line kemarin karena di sprint race dia crash ketika memimpin. Dan itu bikin dia agak tegang, terutama sebenarnya si Pecco nggak ada niat untuk mengkritik dia. Pecco bilang, saya mengakui bahwa Martin itu cepat sekali untuk saya, terlalu cepat malah. Sehingga kalau menurut saya dia bisa lolos di tikungan 16 dengan kecepatan seperti itu, saya itu akan finish 4 detik di belakang dia. Karena dia itu cepat banget di tikungan itu, kalau dia lolos di tikungan itu. Tapi sayangnya kata-kata ini ditangkap dengan buruk oleh Jorge Martin, dia malah agak-agak sarkas dan nyindir. Jadi dia bilang, ya memang gampang ngomong seperti itu kalau lu udah menang. Sebenarnya Pecco nggak ada hubungan dengan itu sih. Dia cuman memuji Jorge Martin, cuman nggak tahu Jorge Martin mungkin karena sakit hati dia crash, jadinya agak-agak nyinyi gitu. Gue nggak ngerti. Jadi pokoknya dia tegang banget. Jadi dia bilang ketika saya menang, itu butuh waktu bagi saya untuk mencerna. Pada akhirnya saya berhasil finish, menaklukkan hantu crash saya. Karena ketika selesai lap 13, itu saya sempat bilang, aduh jangan sampai saya crash, jangan sampai saya crash. Karena tahun lalu dia crash di lap ke-13. Jadi dia bilang ketika lewat di lap 13 itu saya sudah mulai tenang dan saya memang sangat berhati-hati di tikungan 16 karena saya crash di sprint race di situ. Jadi saya tahu saya lebih baik pelan-pelan di sektor keempat dan lebih cepat di sektor lainnya daripada saya cepat di sektor 4 dan itu berarti saya crash. Yang penting saya bisa cepat di sektor lain. Dan itu yang bikin dia hampir dikejar sama Acosta. Jadi dia bilang memang saya sempat dengar Acosta mendekat ketika saya berada di sektor itu, tetapi saya memutuskan untuk memperlebar gap di sektor-sektor lain sehingga saya bisa mengendalikan gap saya. Saya melakukan selebrasi mencium aspal tikungan 16 itu sebagai balas dendam karena saya berhasil menaklukkannya. Jadi ini kurang lebih sama dengan Pecco ketika dia menang di Barcelona kemarin yang dia bilang dia dibu. Itu kan dia sempat bikin selebrasi di tikungan tempat dia crash. Nah sama seperti Martin. Jadi Martin bilang ya saya melakukan persis yang dilakukan oleh Pecco di Barcelona. Itu untuk membuktikan bahwa saya akhirnya bisa menaklukkan tikungan ini. Intinya dia bilang saya mengakui bahwa saya terlalu tegang karena entah kenapa kalau saya terlalu percaya diri, saya berakhir dengan melakukan kesalahan. Saya berhasil finish di balapan yang menurut saya sulit
sulit karena saya punya trauma masa lalu. Tapi pada akhirnya semuanya selesai dan menurut saya gak ada akhir pekan yang lebih baik lagi. Intinya adalah saya harus menyeimbangkan antara ketegangan dengan para rider lain karena dia seolah-olah memang terlalu mengambil negatif apa yang dikatakan oleh para rider lain sepanjang Indonesian GP. Bahkan untuk Marc Marquez itu dia sempat nyinyir juga. Jadi waktu itu Marc Marquez sempat ditanya, lu ada saran gak untuk Jorge Martin supaya dia jurdun? Waktu itu Marc Marquez bilang, saya gak ada saran untuk rival saya karena saya gak pernah memberi saran untuk rival yang tahun depan akan menjadi lawan saya. Nah ini ditangkap negatif juga oleh Jorge Martin. Jadi dia bilang, sebenarnya saya ini adalah rider yang suka belajar, tetapi mungkin memang Marc Marquez yang gak mau ngajar saya. Maksud gue kok ditangkapinya kayak gitu coba. Ya sama dengan pujiannya Pecco Bagnaia yang bilang bahwa itu kalau Martin berhasil lolos di tikungan itu dengan kecepatan secepat itu dia pasti akan finish 4 detik di depan saya. Itu sebenarnya pujian, tapi nggak tahu kenapa Martin mengambilnya dengan negatif. Jadi dia bilang, ya emang gampang ngomong kalau lu menang. Maksud gua apa hubungannya coba? Jadi kemarin ketika Martin sampai di podium itu dia sempat mengabaikan Pecco Bagnaia sedikit lebih lama. Itu sampai Pecco tuh sempat ngorek-ngorek dia berapa kali gitu kan. Itu sebenarnya diambil negatif juga oleh para haters. Dan menurut gue sebenarnya itu bukan perkara Martin nyuekin Pecco, tapi lebih kepada karena dia tegang. Dia senang akhirnya dia finish setelah tahun lalu dia gagal finish. Jadi dia butuh melepaskan ketegangan dia sebelum akhirnya dia sadar, oh ada Pecco di samping. Tapi setelah itu dia normal kok bicara dengan Pecco, terutama waktu di belakang podium. Nggak ada masalah sama Pecco. Jadi dia mungkin saya harus mengendalikan ketegangan saya dengan para rider lain karena dia sadar dia terlalu tegang sama rider lain selama akhir pekan dan menyeimbangkannya dengan memberikan hasil di track. Mungkin karena dia merasa crashnya di sprint race itu nggak tahu gara-gara apa. Jadi kurang lebihnya seperti itulah. Kita pindahlah ke Enea Bastian ini. Ini dipuji oleh Morbidelli karena dia sanggup bikin bannya itu awet. Jadi ya Enea bilang, memang butuh waktu bagi saya untuk memanaskan ban. Setelah saya memanaskan ban, saya berusaha mengejar karena saya niatnya adalah mau menang lagi. Karena kan kemarin dia menang di Misano kan. Jadi dia bilang niat saya sebenarnya mau menang lagi. Sayangnya saya ketahan lama di Morbidelli. Jadi dia bilang, setelah saya lolos dari Morbidelli, saya akhirnya bisa mempush. Sayangnya saya sampai terlalu cepat di tikungan 1 dan saya crash. Apakah dia menyalahkan ban? Nggak bisa, karena ini adalah track tanpa grip. Jadi lu nggak bisa nyalahin ban. Ini beda cerita dengan Pecco Bagnaia. Karena di Misano itu tracknya ngegrip banget. Jadi agak susah lu mau bilang lu kehilangan ban depan ketika ban itu berfungsi. Nah sementara kalau di Mandalika, kalau lu terlalu cepat ya resikonya lu crash. Jadi dia nggak bisa nyalahin juga soal bannya. Meskipun ya kemungkinan dia dapat ban apes. Karena kan untuk menjaga kansnya Martin tetap menang. Karena di Misano kemarin kan mereka ribut soal siapa yang menang. Jadi wajar kalau ini yang kena bagian apes kali ini. Jadi dia bilang, ya sebenarnya saya berhasil mencatatkan lap tercepat sebelum saya crash. Cuman masalahnya mungkin saya terlalu cepat sampai di tikungan 1 jadinya saya crash. Dia nggak bisa nyalahin ban karena masalahnya adalah Mandalika punya track itu nggak jelas. Antara licin, kotor, dan nggak ada grip memang. Jadi dengan DNF ini ditanya lah dia, kans Jurdun lu apa kabar? Jadi dia bilang, kalau mau dilihat Jurdun sepertinya agak jauh kak. Intinya adalah saya mungkin bisa menang lagi di beberapa seri, tapi kalau untuk Jurdun sepertinya enggak lah. So terakhir kita bahas Pecco. Gua nggak tahu apakah ini panjang atau enggak. Pokoknya yang penting jadinya satu part ya admin ya. So, Pecco Bagnaia, dia akhirnya harus puas dengan podium ketiga. Jadi dia bilang ini adalah akhir pekan yang menurut saya lebih baik dari yang saya pikirkan. Karena tahun lalu itu traumanya dia adalah dia itu harus lewat di Q1 baru dia bisa menang. Menangnya juga dramatis karena dia perlu Martin crash dulu dan kebetulan waktu itu dia dapat KW1 undian. Jadi ketika di Misano 2 selisihnya 24 poin, memang di hari Kamis dia bilang, saya sih mestinya harusnya agresif sekarang. Tetapi niat saya sebenarnya ya 5 atau 6 poin lah untuk bisa dikurangi, nggak usah banyak-banyak. Bahkan kalau saya harus finish di belakangnya Jorge Martin di P2, saya ikhlas. Faktanya dia finishnya P3, jadi ya udahlah ya. Jadi dia bilang saya cukup senang dengan hasil ini karena terus terang saya memang kesulitan sepanjang akhir pekan ini karena di hari Jumat itu ada yang hilang. Jadi memang saya agak kesulitan untuk bisa cocok dengan track ini sehingga saya tidak terlalu berharap banyak bahwa saya bisa memulihkan gap
gap poin terlalu banyak. Tetapi pulang dari Indonesia dengan 3 poin terpangkas itu sudah lebih dari cukup untuk saya. Kenapa? Karena tahun lalu selisih poin ini juga saya alami dengan Jorge Martin dan pada akhirnya kami tetap bisa head to head di Valencia. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi ya memang Martin sekarang bisa lebih santai karena gap poinnya masih terlalu jauh. Cuman ada satu yang menurutnya Peko ini masih PR banget, itu adalah perkara kopling ketika start balapan. Jadi ini masalah sempat hilang di sprint race kemarin, tapi di balapan panjang nongol lagi. Kalau dirunut-runut itu dari Aragon dia udah masalah dengan kopling startnya dia. Jadi dia bilang ini masalah sudah berapa kali terjadi dan kami perlu mencari tahu sebenarnya apa masalahnya. Karena kopling saya itu tidak bekerja sesuai dengan yang saya mau, ditambah lagi ban saya itu butuh waktu untuk bisa panas. Jadi ini kalau dikombinasikan memang sangat merugikan. Sudah di start saya keteteran, saya juga harus manasin ban dan ini agak-agak gimana ya, kita harus cari solusi. Kurang lebihnya seperti itu dia bilang. Nah sempat ditanya, lu kan duel tuh sama anak-anak VR46, gimana tuh rasanya? Jadi dia bilang, terus terang itu rasanya kayak lagi di race saja. Ketika kami latihan di sirkuit, biasanya kami seperti itu. Tetapi ini bedanya adalah saya agak sulit untuk menyalip Marco Bes. Itulah kenapa saya tertahan agak lama di Marco Bes. Karena Marco Bes itu pakai Desmo GP 23 yang saya tahu gripnya lebih bagus. Jadi memang butuh waktu untuk saya bisa menyalip Marco Bes karena Desmo GP 24 saya ini kurang grip. Sementara Desmo GP 23-nya Marco Bes itu bagus gripnya. Ditambah lagi dia pakai ban soft. Jadi saya nunggu dia agak-agak kalah sedikit baru saya bisa masuk. Nah sementara untuk Morbidelli, karena motor kami sama-sama Desmo GP 24, saya tahu selaknya. Jadi saya menyalip dia dengan cepat dengan memakai hole shot. Jadi kalau kalian lihat kenapa dia cepat banget nyalip Morbi, itu dia pakai hole shot di tikungan. Setengah rebah dia pakai hole shotnya, dia nyalip dengan line lurus, lalu dia ngerem mati, melepas hole shotnya dan dia udah pergi aja. Karena dia unggul banyak di situ. Jadi dia bilang, ya itu ala-alanya F1 sih. Saya pakai ketika musuh saya itu ada di bawah setengah detik dari saya. Jadi dia bilang enggak, itu bercanda. Karena sebenarnya memakai hole shot di tikungan itu nggak membantu. Tetapi kondisinya ketika saya memakainya ke Morbidelli kemarin itu setengah rebah. Jadi saya masih bisa pakai. Ada beberapa haters itu yang bilang, dia ini sengaja dikasih jalan. Ya nggak juga. Lu lihat berapa lama si Peko ngintil di belakangnya mereka. Lama kan dikintil karena memang ternyata Peko itu nunggu bannya base itu habis sebelum dia bisa nyalip. Kalau urusannya Morbidelli dia tunggu memang kesempatan untuk bisa nyalip di tikungan tertentu pakai hole shot. Jadi begitu dia pakai hole shotnya selesai, dia pergi aja. So itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget karena gua niatnya memang cuma satu part. See you next time guys, bye bye.